dalam kekudusan dan keadilannya, jelas dia tidak akan pernah kompromi dan tidak pernah mengabaikan dosa yang kita lakukan. Tetapi memang ada kasih yang menyediakan pengampunan. Kami mau tetap belajar memuji Tuhan di dalam setiap keadaan kami, Bapa. Kami mau tetap memuji Engkau, karena pada saat kami memuji Tuhan, maka kekuatan yang berasal daripada Tuhan membuat kami mampu melalui segala hal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Salam, lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Itu kerinduan kami semua. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan hidup, saudara merasa ada beban berat dalam hidupmu, ingat selalu apa yang Tuhan Yesus telah katakan kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun situasinya, tidak ada yang tidak bisa ditolong Tuhan. Seberat apapun masalahmu, tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Jadi jangan khawatir, jangan menanggung semuanya sendirian. Saudara akan sangat tertekan, saudara bisa stres, bahkan bisa sakit. Mari kita bawa kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan bisa memberi kita kelegaan, kelepasan, damai sejahtera, dan kita menjadi kuat untuk melewati semuanya. Bahkan Tuhan akan membuka penyelesaian solusi terbaik untuk setiap masalah kita. Mari kita hampiri Dia dalam doa. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami ucap syukur. Dalam Yesus Kristus kami hampiri Engkau. Kami membawa semua beban berat, masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Kami sangat percaya tidak ada masalah yang terlalu berat bagimu. Tuhan sanggup untuk menolong kami. Setiap keadaan, setiap peristiwa yang saat ini menimpa kami dan itu menjadikan kami lelah, menjadikan kami
tertekan, membuat kami menjadi terbebani, terlalu berat untuk menjalani semuanya. Tapi kami sangat percaya sesuai dengan janji-Mu, Tuhan akan memberi kami kelegaan, ada pertolongan, ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan kepada kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu, mohon belas kasihan-Mu, mohon pertolongan-Mu. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang penuh dengan kuasa, sanggup untuk membela dan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita sharing firman Tuhan, ada satu pertanyaan yang boleh dibacakan, nanti kita membahasnya bersama. Silakan. Iya Pak, ada pertanyaan yang masuk ke tim RIG. Pertanyaannya begini Pak, saya punya teman berkata, jadi orang Kristen itu tidak perlu lagi takut dengan dosa. Santai saja kalau kita berbuat dosa. Toh ada pengampunan Allah. Kan Yesus sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Apakah pendapat ini bisa dibenarkan Pak? Tidak bisa dipungkiri, ini pendapat yang saya sering mendengar nih, tidak hanya sekali ini nih, ada beberapa kali yang pernyataan seperti itu. Karena Yesus Kristus sudah menebus dosa kita, kita tidak perlu takut untuk berbuat dosa, tinggal ngaku dosa diampuni, kan sudah dibayar lunas. Gagal paham untuk memahami bahwa pribadi Allah itu tidak hanya kasih, tetapi juga kudus serta adil. Dalam kekudusan dan keadilannya jelas dia tidak akan pernah kompromi dan tidak pernah mengabaikan dosa yang kita lakukan. Tetapi memang ada kasih yang menyediakan pengampunan. Ketika orang sudah tahu berbuat dosa itu salah, dia lakukan, itu kan namanya melupakan kebaikan Tuhan. Dia menganggap remeh pengampunan Tuhan, bahkan menganggap remeh kematian Yesus di atas kayu salib dengan cara menyia-nyiakan hidupnya kembali pada dosa. Di sisi yang lain, dia lupa bahwa dalam keadilan Tuhan, dia pasti akan bertindak untuk mengadili setiap kesalahan. Karena dia maha adil, dia tidak bisa mengabaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Saudara-saudara, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan bahwa setiap ketidaktaatan itu sebenarnya ada konsekuensinya, ada hal-hal yang buruk yang akhirnya menjadi akibat dari kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Kita membuka Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 46. Kita membaca ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara, kutuk adalah lawan dari berkat. Kalau berkat itu anugerah yang mendatangkan kebaikan. Sementara kutuk pasti lawan dari baik, pasti buruk. Mendatangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan manusia. Secara relasi ya, bahwa Yesus Kristus itu sudah mengampuni kita kalau kita bertobat, mengaku dosa dan kembali kepada Dia. Ada jaminan tersedia pengampunan bagi orang yang bertobat. Ya, itu memang pasti, itu sesuatu yang kita imani. Dan kalau orang sudah diampuni, hubungannya dengan Tuhan kan mestinya jadi baik, pulih. Hubungan yang pulih itu seharusnya dia tidak memberontak lagi, dia tidak menyakiti hati Tuhan lagi. Bagaimana mungkin kita dengan sesama saja, kita punya saudara, kita menyakiti hatinya, kemudian dia begitu sakit hati ingin membalas kita, kemudian kita minta maaf. Dengan kebesaran hati akhirnya saudara kita memaafkan kita. Ketika dia memaafkan kita, apakah mudah? Sangat sulit sekali, karena dia berjuang dengan konflik hatinya dan dia menyangkal egonya. Dia rela merasakan sakit itu dan akhirnya memaafkan. Itu bukan sesuatu yang mudah.
Orang memaafkan itu bukan hal yang mudah. Sebagaimana pengalaman kita ketika memaafkan orang lain kan tidak mudah. Itu perjuangan yang luar biasa, dibutuhkan kemauan yang keras untuk memaafkan. Nah, ketika saudara kita sudah memaafkan kita, kita berdamai. Ketika kita berdamai, hubungan kita akan kembali baik. Namun berikutnya kita mulai tidak lagi menghargai perdamaian itu. Toh dia memaafkan, ya udah saya lakukan lagi. Saya kianati dia lagi, nanti juga dia memaafkan. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, berarti kita ini orang yang benar-benar tidak bisa menghargai orang lain, tidak bisa menghargai nilai dari sebuah pengampunan. Bahkan mungkin orang bilang kita ini orang nggak tahu diri, karena sudah diampuni berulang-ulang, tetap aja dengan sengaja menyakiti. Beda masalahnya kalau mungkin kita menyakiti dia, membuat dia kecewa atau tersinggung, tapi karena kita nggak sengaja, itu beda ya. Itu berarti dari sisi kita memang kita perlu terus untuk memperbaiki diri. Di sisi kelemahan kita harus kita perbaiki. Tetapi kalau sengaja berarti kita memang kurang ajar sekali terhadap saudara itu ya. Coba bayangkan itu posisi kita dengan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita. Harganya sudah lunas dibayar, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan nyawa Yesus Kristus, dengan darah Yesus Kristus. Bukan hal yang mudah kalau dari sisi manusia untuk melakukan. Itu kasih yang begitu sempurna, begitu luar biasa. Lalu kita dengan sengaja berbuat dosa, betapa kurang ajarnya kita dengan Tuhan. Betapa kita ini menyia-nyiakan kurban Kristus. Sepertinya kurban Kristus itu tidak kita hargai, karena kita kembali pada dosa kita. Saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kita ya, kalau ingin diberkati, ya jangan lakukan lagi. Jadi begitu sudah diampuni, hidup kita supaya diproses dari kebaikan satu kepada kebaikan yang lain, ya kita harus komitmen dengan Tuhan, tidak lagi memberontak, tidak lagi melawan Tuhan. Kita belajar untuk mentaati Tuhan. Kita belajar mengikuti dan jadi pelaku firman Tuhan. Nah, kalau di ayat ini diingatkan, kalau kita sembrono lagi dengan dosa, ada kutuk, ada sesuatu yang buruk, ada konsekuensi yang buruk akan menimpa kita. Ada beberapa hal yang Tuhan tunjukkan lewat perikop ini. Apa saja yang akan menimpa ini kalau kita sengaja berbuat dosa? Yang pertama, ada yang terkait dengan penyakit. Kalau kita baca di ayat 20-24 itu menunjukkan wabah penyakit melanda wilayah Israel. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskan engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan mengajar engkau dengan batuk kering, demam, kepi alu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Saudara-saudara, di situ tadi disebutkan berbagai macam penyakit. Kita tidak uraikan secara spesifik penyakit apa saja, tetapi setidaknya dari situ kita bisa melihat salah satu konsekuensi buruk dari dosa adalah penyakit. Walaupun tidak semua penyakit pasti karena dosa, tetapi konsekuensi dari dosa ternyata tidak hanya hubungan dengan Tuhan itu jadi rusak, tetapi juga bisa merusak tubuh. Saya belajar tentang pelayanan pemulihan sudah lama. Saya ketemu orang-orang yang menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, dikejar rasa bersalah sedemikian rupa. Kemudian dia mengalami penyakit-penyakit tertentu.
Dan ketika dia memaafkan, dia mengampuni, nggak berapa lama dia sembuh. Berarti ada kaitannya yang sangat erat. Dan saya baca penelitian, ternyata banyak penyakit itu disebabkan oleh faktor spiritual, masalah emosional maupun mental seseorang, pikiran seseorang. Sangat terpengaruh sekali. Nah, kalau orang berbuat dosa, tentu dia merasa bersalah. Dikejar rasa bersalah. Ketika dia tidak diampuni, perasaan tidak terampuni itu saja menimbulkan perasaan frustasi. Atau dia menyimpan sakit hati, kepahitan, pasti dipenuhi dengan emosi negatif yang luar biasa. Bisa menimbulkan banyak penyakit. Jadi ada konsekuensi antara dosa dan penyakit, ternyata ada korelasinya. Dan kita mesti hati-hati. Dosa yang tidak diselesaikan berarti dosa yang kita biarkan merusak hidup kita. Tidak hanya rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita sedang membiarkan dosa itu mulai bekerja merusak tubuh kita. Akan merusak sehingga ada saja penyakit yang menimpa kita. Dan kadang-kadang penyakitnya aneh-aneh. Tidak bisa didiagnosa dokter, tetapi gejalanya dirasakan oleh yang merasakannya. Saudara-saudara, Tuhan izinkan hal-hal seperti itu sebagai bagian dari sebuah kendali Tuhan supaya kita ingat, setiap perbuatanmu ada konsekuensinya. Setiap keputusanmu ada konsekuensinya, setiap pilihanmu ada konsekuensinya. Oleh sebab itu tidak boleh kita sembrono dengan dosa, tidak boleh kita menganggap sepele dosa. Yang kedua, umat Israel mengalami kekalahan dalam perang. Ayat 25. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Saudara, terlihat sekali bahwa Tuhan ternyata membiarkan orang Israel kalah nih. Mereka menjadi lemah, mudah dikalahkan oleh bangsa lain. Padahal Israel punya banyak kisah kemenangan yang spektakuler karena Tuhan menyertai, karena Tuhan membela. Tetapi begitu mereka berbuat dosa, mereka tidak disertai Tuhan dalam peperangan. Mereka tidak lagi menjadi orang yang kuat. Dosa itu tidak hanya melemahkan tubuh kita, merusak tubuh kita, tapi juga melemahkan rohani kita, melemahkan jiwa kita, melemahkan kekuatan kita, melemahkan potensi kita. Sehingga ada banyak masalah menimpa kita dan kita tidak berdaya. Ada begitu banyak orang-orang hebat akhirnya dikalahkan oleh masalah yang kecil. Musuh kehidupan yang sebenarnya sederhana. Karena apa? Ternyata dia menyimpan dosa. Karena dia menyimpan perbuatan berdosa. Karena dia tidak menjaga kekudusan hidupnya. Karena dia mengabaikan hubungannya dengan Tuhan yang rusak. Dia anggap itu sepele. Sehingga musuh gampang menyerang. Apalagi kalau ini terkait dengan peperangan rohani dengan iblis, orang-orang yang melayani, membiarkan dosa menguasai dia, maka dia akan menjadi orang yang lemah secara rohani. Dan iblis bisa merusak hidupnya, mengacaukan pelayanannya sedemikian rupa. Oleh sebab itu kita harus serius menangani dosa. Mungkin tidak ada satu orang pun yang tahu perbuatan dosa kita. Tetapi siapa yang bisa menipu Tuhan? Siapa yang bisa menyembunyikan perbuatan berdosa itu dari Tuhan? Tidak ada satu orang pun. Dan kita akan berhadapan dengan kekudusan dan keadilan Tuhan. Sebelum kita bertobat, menyesalinya, mengakuinya, dan minta pengampunan, hidup kita tidak akan dibolehkan. Pengampunan tidak diberikan. Sampai kita menyadari dan rendah hati kita minta pengampunan dari Tuhan. Apalagi yang dialami orang Israel? Mengalami penghinaan dari bangsa lain, ayat 30 dan 34 ya.
Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya, dan seterusnya. Ya, dari sini ada gambaran bahwa ada banyak peristiwa yang membuat malu. Dosa itu kan memang aib. Walaupun disembunyikan tidak ada yang tahu, akhirnya tetap saja dosa itu akan menyeret hidup kita sedemikian rupa sehingga aib itu akan menimpa kita. Ada banyak peristiwa, ada banyak pengalaman, benar-benar kita dipermalukan. Umat Israel dipermalukan sedemikian rupa, sepertinya mereka bangsa yang tidak punya harga diri, bangsa yang begitu lemah, padahal mereka bangsa yang dipilih Tuhan, luar biasa sekali, tetapi sepertinya tidak berharga, tidak punya kebanggaan sebagai bangsa. Karena apa? Mereka memilih jalan yang berdosa, bukan jalan kebenarannya Tuhan. Yang keempat, menjadi tawanan bagi bangsa lain. 36, 37, Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedasatan, kiasan, dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Sungguh mengerikan, karena dibuang oleh Tuhan. Tuhan sudah membawa mereka dari tanah perjanjian, dari tempat perbudakan Mesir kembali ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada leluhur mereka, yaitu Abraham. Kemudian karena mereka memilih jalan yang berdosa, akhirnya Tuhan biarkan musuh mengalahkan mereka, hidup mereka dipermalukan luar biasa, bahkan akhirnya mereka menjadi tawanan, diangkut ke bangsa yang sudah mengalahkan mereka. Mereka kembali menjadi tawanan. Kemerosotan rohani, kemerosotan kehidupan, kemerosotan harga diri sebagai sebuah bangsa. Luar biasa. Saudara-saudara menyadari bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Menyadarkan kita, yang pertama, kita harus punya komitmen menjaga hidup dalam kekudusan. Kita bersyukur karena korban Kristus sempurna bagi kita. Korban Kristus lunas membayar semua dosa-dosa kita. Berarti ada sebuah jaminan. Betapa saudara sudah terperosok dalam dosa, jatuh dalam kesalahan, hidupmu sudah kacau balau, begitu kotor, begitu jahat. Sebenarnya tetap masih ada kasih karunia, tetapi keputusan untuk datang kepada Dia, bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang berdosa, kembali kepada Tuhan, menjadi syarat pemulihan yang dari Tuhan itu terjadi. Jangan ditunda, jangan disembunyikan lagi. Mari kita hampiri Dia, kepada Bapa yang penuh kasih karunia itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kasih karunia-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami akui Bapa bahwa kami seringkali mengabaikan kekudusan hidup kami kompromi dengan dosa, kami menyia-nyiakan korban Kristus dengan cara-cara yang berdosa. Kami juga meremehkan korban Kristus dengan sengaja kami memilih jalan yang berdosa, perbuatan yang berdosa. Saat ini kami datang kepadamu Bapa, mohon kasih karunia-Mu kembali mengampuni, kembali memulihkan kehidupan kami. Roh Kudus menguatkan iman kami, kemauan kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami dan lebih serius untuk mengikuti jalan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini merasa hidupnya sudah keluar dari jalan Tuhan terlalu jauh, sudah terlalu kotor, sudah terlalu jahat, dan tidak mungkin lagi Tuhan mengampuni mereka. Itu perasaan yang menguasai hidup mereka, karena hidup mereka yang begitu berlimbah dengan dosa. Dan mereka menyadari
akibat-akibat buruk yang menimpa mereka selama ini seperti yang menimpa Israel. Tetapi ketika mereka mendengar firman Tuhan, Roh Kudus menjamah, mereka menyadari dosa-dosa dan kesalahan mereka dan mau berbalik kepadamu. Kiranya Roh Kudus bekerja untuk memberi kebebasan kepada mereka. Alirkan anugerah-Mu Bapa, seruan mereka untuk pengampunan-Mu. Engkau dengar dan berikan pengampunan-Mu kepada mereka Bapa. Tuhan sembuhkan luka-luka hati mereka, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan berikan kembali damai sejahtera. Secara rohani mereka juga alami pemulihan. Ada kegairahan yang baru untuk mencintai Tuhan, untuk beribadah, untuk mencari wajah Tuhan dalam keseluruhan hidup mereka. Tuhan berkarya menjamah setiap pribadi yang membutuhkan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kalau tidak diampuni, itu karena kita tidak bertobat. Selama kita membuat keputusan untuk bertobat, dosa apapun akan diampuni oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan kami senantiasa dalam doa-doa kami, saudara selalu ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Hatiku siap.